Kenapa kita mengamalkan KKD di keuskupan kita? Mengapa kita mendasarkan pentadbiran pastoral kita di keuskupan ini dengan KKD? Ada sebabnya, saudara-saudari. Dan KKD ini bukanlah ciptaan kita sendiri, tetapi sebenarnya komuniti Kristen dasar ini, saudara-saudari, adalah berdasarkan kepada sifat Allah itu sendiri. Karena Allah kita, saudara-saudari, adalah sifat komuniti. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, walaupun tiga pribadi, tetapi hidup dalam kesatuan. Dan karena itulah, saudara-saudari, apabila gereja dimulakan oleh para rasul, dari mula anggota-anggota gereja hidup dengan semangat komuniti. Kita dapat baca itu, saudara-saudari, dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 46. Bagaimana umat pengikut-pengikut Yesus pada masa itu, awal gereja itu hidup dalam semangat komuniti. Ya, selalu bersama, berdoa bersama, makan bersama, kerja bersama, menghadapi masalah-masalah sosial bersama, dan sebagainya. Dan bagi kita juga, saudara-saudari di Keuskupan Keningau, mungkin saudara-saudari tidak menyadari, tetapi waktu kita memulakan perjalanan kita sebagai umat di Keuskupan Keningau sejak tahun 93, sekarang sudah 18 tahun. Pada waktu kita memulakan perjalanan kita, saudara-saudari, satu cabaran yang kita hadapi ialah bagaimana kita dapat berjalan bersama, bagaimana kita dapat mentadbir umat di Keuskupan Keningau. Apakah kita mau terus hidup begitu-begitu saja seperti yang kita lakukan waktu kita masih bersama-sama di Keuskupan Kota Kinabalu pada waktu itu? Tetapi saya telah berpikir, saudara-saudari, memang kita perlu mencari jalan. Dan syukur kepada Tuhan karena inspirasi dari Roh Kudus membantu kita menentukan cara perjalanan iman kita bersama, yaitu dengan mengambil cara hidup berkomuniti atau hidup dengan cara komuniti Kristen dasar, yaitu KKD, atau dalam bahasa Inggris Basic Ecclesial Community. Jadi itulah, saudara-saudari, yang telah kita lakukan, kita tetapkan. Memandang juga, saudara-saudari, bahwa umat kita di kampung-kampung dan di seluruh keuskupan memang dari awal kita sudah mempunyai semangat komuniti. Ya, kita tahu bagaimana di kampung-kampung, saudara-saudari, semangat kebersamaan, semangat ambil peduli, semangat bantu-membantu, semangat gotong royong, semuanya ini adalah sifat-sifat komuniti. Sedia ada pada kita, dan kita hanya menyambut dan menerimanya, bersyukur atas semangat itu, dan kita gunakan itu untuk hidup selaku pengikut-pengikut Yesus, karena ini juga dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itulah sebab, saudara-saudari, KKD ada pada kita. Dan harapan saya, harapan kita bersama, agar kita terus dapat hidup berdasarkan kepada semangat komuniti Kristen dasar,
bukan saja di paroki KSFX ini, tetapi di seluruh keuskupan. Karena dengan semangat community lah saudara-saudari, kita akan dapat berjalan bersama dalam iman, dan juga kita akan dapat bertumbuh dalam iman, dan lebih-lebih lagi di dalam menghadapi cabaran-cabaran iman pada masa ini. Baru-baru ini saudara-saudari, kamu tahu kita telah mengadakan Pukat 9, yaitu minggu lalu. Dan dalam Pukat 9 itu saudara-saudari, para wakil, para kadri, religius, dan awam dari seluruh keuskupan telah bersama-sama selama 2 hari sebelumnya, dan juga diberi input mengenai cabaran-cabaran iman yang kita hadapi pada masa ini. Dan ada bengkel bagaimana menghadapi cabaran-cabaran iman itu, dan juga mengenali apakah cabaran-cabaran iman yang kita hadapi. Dan mungkin saudara-saudari tahu bahwa yang utama menjadi cabaran bagi kita ialah keluarga. Keluarga kita lah yang sangat-sangat menghadapi banyak cabaran pada masa ini, dan ini memang menjadi satu keprihatinan bagi kita. Karena saudara-saudari, keluarga adalah sel atau permulaan KKI. Kalau keluarga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bermoral, maka keluarga kita itu akan menyumbang ke arah membangun KKI yang sehat, yang efektif, yang bersaksi, dan kita menyumbang kepada masyarakat orang-orang yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi kalau keluarga kita saudara-saudari tidak ada kedudukan yang baik, ya, tidak ada iman, tidak ada moral, bagaimana kita dapat membangun komuniti Kristen dasar kita? Bagaimana kita dapat menyumbang kepada masyarakat orang-orang yang bertanggung jawab? Saudara-saudari, inilah satu cabaran bagi kita semua. Bukan bermaksud bahwa kita ini, keluarga kita mesti 100% baik. Memang tidak ada keluarga yang akan mencapai 100% baik selama kita hidup di dunia ini. Tetapi sekurang-kurang saudara-saudari, kita perlu tahu apakah tujuan hidup dalam keluarga, apakah identiti keluarga kita seharusnya, apakah misi keluarga kita seharusnya sebagai keluarga Kristen. Nah, jikalau ini kita sadari dan kita usahakan, pasti saudara-saudari, kita akan dapat menyumbang ke arah membangun komuniti umat Allah yang komited dan efektif melayani kerajaan Allah. Itulah cita-cita kita, ya.